Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini dengan Pendeta Rainer Schwanemann. Pada saat ini kita akan merenungkan tema Layanilah Tuhan dan sesama sesuai karuniamu. Layanilah Tuhan dan sesama sesuai karuniamu. Kita akan membaca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Layanilah Tuhan dan sesama sesuai karuniamu. Dari awal perkembangan gereja ada kemajemukan. Ada gereja atau jemaat yang lebih bersifat tradisional formal seperti jemaat Yerusalem atau Galatia, yang sangat dekat dengan tradisi Yahudi. Ada yang lebih bersifat karismatis, hidup, semangat, seperti jemaat di Korintus. Mereka memiliki latar belakang berbagai kepercayaan berhala, tahayul, misteri, dan filsafat. Dan ada juga yang lebih moderat seperti jemaat-jemaat di Tesalonika dan Filipi. Setiap jemaat ini memiliki kekuatan dan hal-hal yang positif masing-masing. Tetapi masing-masing juga mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya ada berbagai surat dalam Perjanjian Baru untuk menguatkan iman dan sekaligus menegur atau mengoreksi berbagai pemahaman teologis praktis yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus dalam jemaat-jemaat. Korintus adalah sebuah jemaat yang karismatis, artinya jemaat yang hidup dan sangat mementingkan dan mengejar berbagai fenomena bahasa roh yang dianggap sebagai tanda atau ciri atau kriteria kerohanian dan keistimewaan seseorang. Dan dengan praktek karunia bahasa roh ini, mereka merasa diri lebih rohani daripada yang lain. Mengapa mereka sedemikian menekankan bahasa roh? Ini disebabkan dari latar belakang kepercayaan-kepercayaan lama mereka kepada berhala-berhala, dunia mistik dan misteri, tahayul dan filsafat. Di sana orang ekstasis yang dipenuhi atau dirasuki berbagai roh dianggap istimewa dan hebat. Dan inilah yang mau dikoreksi oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14 mengenai arti dan penggunaan karunia-karunia Roh Kudus. Kota Korintus adalah kota perdagangan yang ramai dan banyak sekali ada pengaruh luar yang mempengaruhi pola pikiran dan etika kehidupan mereka. Ini ibaratnya di tanah Papua seperti kota Sorong dan juga kota Jayapura yang sangat ramai dan di mana banyak sekali pengaruh dari luar yang masuk, baik terhadap pola pikir tetapi juga cara hidup dan etika. Jemaat Korintus dapat disebut sebagai jemaat yang bersemangat tetapi kepala batu untuk mendengar nasihat dan teguran. Mereka juga sangat banyak menekankan soal penampilan luar. Pola HP hanya penampilan. Yang penting penampilan top, isi nomor 2. Paulus sangat kesulitan menghadapi mereka karena penampilan Paulus rupanya biasa saja dan bagi mereka kurang karismatis, kurang keren, kurang gaul, kurang sirbe pengaruh.
Mereka sungguh merasa di atas yang lain dengan karunia bahasa roh mereka, tetapi sebenarnya pemahaman mereka akan iman Kristen masih dangkal dan lemah. Mereka tahu sedikit, tetapi kemudian mereka bertindak overdosis. Mereka membuat gerakan tambahan sendiri. Padahal dalam Roma 8 ayat 9 dan 14 sangat jelas bahwa Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya dan bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, seperti anggapan mereka. Atau kalaupun diberikan, mereka anggap dosis atau takaran Roh Kudus mereka berbeda. Ini tidaklah benar, karena Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya dan sama, Roh Kudus yang sama. Dan ciri atau tanda orang Kristen sejati bukanlah soal bahasa roh, tetapi memiliki buah roh, sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Orang atau pribadi yang rohani bukanlah karena fenomena luar yang rohani, tetapi kehidupan pribadi dan perilaku adalah rohani sesuai dengan firman Tuhan. Bahasa roh hanyalah satu karunia di antara karunia-karunia yang lain untuk menguatkan iman secara pribadi. Karena yang utama dan yang terpenting adalah kasih, sesuai 1 Korintus pasal 13. Karena jika tidak didasari oleh kasih dan tidak bertujuan untuk mengasihi orang lain dan melayani orang lain, maka adalah percuma. Kasih adalah yang terutama dan semua karunia adalah untuk membangun dan melayani persekutuan jemaat dan orang lain. Kasih inilah yang harus sungguh dengan serius dikejar dan diupayakan oleh setiap orang percaya, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 1. Yang sangat menarik adalah bahwa jemaat di Korintus terus bertumbuh dalam jumlah meskipun ada konflik dan kekurangan dalam pemahaman. Ini berarti Allah tetap bekerja meskipun ada konflik dan perseteruan. Tetap ada anugerah Allah yang memberikan pertumbuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Meskipun demikian, janganlah disimpulkan karena bertumbuh maka semuanya beres dan oke-oke saja, dan biarkan saja begitu. Dan itu berarti mereka benar. Tidaklah demikian. Meskipun jemaat Korintus bertumbuh dalam anugerah Allah, meskipun ada kelemahan, kesalahan, dan konflik, Paulus mengkoreksi dan mengarahkan jemaat Korintus agar penggunaan karunia dilakukan dengan baik secara teratur dan menjadi berkat bagi orang lain. Setiap jemaat kita, meskipun mengalami pertumbuhan karena anugerah Allah, tetap perlu siap dikoreksi oleh firman Tuhan. Karena jika tidak bersedia dan keras kepala, maka dalam jangka panjang akan mengalami kesulitan dan kemunduran yang besar. Ada banyak contoh dan bukti dalam sejarah gereja dan misi mengenai hal ini. Paulus ingin mengkoreksi jemaat di Korintus untuk menempatkan karunia bahasa roh yang jelas ada pada tempat yang sepantasnya dan berbicara mengenai pentingnya semua karunia Roh Kudus untuk pelayanan jemaat. Secara keseluruhan, Paulus menekankan bahwa setiap orang percaya adalah seorang yang karismatis karena memiliki Roh Kudus dan dilengkapi Roh Kudus. Setiap orang Kristen adalah karismatis. Ada 5 hal yang Paulus tekankan dalam perikop ini sesuai dengan alur teks. Yang pertama adalah Kristus tolok ukur dan tujuan segala karunia. Kristus tolok ukur dan tujuan segala karunia, ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Paulus tekankan dengan jelas bahwa ada banyak karunia roh dan semua karunia membawa kemuliaan Tuhan Yesus dan tidak bertentangan dengan Yesus. Kalau bukan sesuai dengan pengajaran Yesus dan untuk kemuliaan, penghormatan, penyembahan Yesus, maka semuanya adalah percuma dan sia-sia. Paulus katakan jemaat di Korintus harus tahu akan hal ini. Apa yang hendak dia sampaikan adalah sangat-sangat penting, karena mereka di Korintus merasa diri tahu soal karunia roh, tetapi sebenarnya tidak tahu. Karena mereka membuat penilaian berdasarkan pengalaman mereka dari kepercayaan-kepercayaan lama mereka yang menekankan fenomena-fenomena berbahasa lain dan berada dalam keadaan ekstasis setengah kesurupan. Mereka telah disesatkan oleh kepercayaan lama mereka. Karena tidak semua roh berasal dari Tuhan, karena juga ada roh-roh yang lain. Dan juga kalau ada bahasa roh yang berasal dari Roh Kudus, tidaklah boleh disombongkan, karena itu salah dan menghasilkan perpecahan dalam jemaat. Paulus katakan tidak mungkin sesuatu berasal dari Roh Kudus jika menentang Yesus. Karena hanya melalui Roh Kudus seseorang dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan. Maka semua roh harus diuji apakah berasal dari Tuhan. Ini juga sesuai dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi karunia, karismata berasal dari Tuhan dan harus sesuai dengan pengajaran Yesus. Kalau ada yang bilang punya karunia
kemudian pakai mantra-mantra, pola-pola dan cara-cara tertentu dan berbagai prasyarat, ini berarti bukan karunia, tetapi ilmu putih, white magic, roh iblis yang menyamar. Ini jelas harus ditolak. Kita harus bisa membedakan roh. Apapun yang kita buat dalam pelayanan, berkhotbah, mengajar, sekolah minggu, pastoral, diakonia, administrasi, menyanyi, memimpin ibadah dan liturgi, dalam bidang media, teknik, musik, sound system, mendoakan orang lain, memelihara gedung gereja, dan semua pelayanan yang lain harus tertuju kepada pengajaran dan kemuliaan Yesus. Jika tidak, maka percuma dan sia-sia. Yesus Kristus adalah pusat segala sesuatu dan pusat hidup dan pelayanan. Yesus adalah Tuhan. Mari kita gunakan karunia kita untuk pelayanan. Yang kedua, pelbagai karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib berasal dari Allah Tritunggal. Pelbagai karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib berasal dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ayat 4 sampai ayat 6. Paulus bukan saja tekankan bahwa Yesus adalah tolok ukur dan tujuan segala karunia, tetapi bahwa pelbagai karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib semuanya berasal dari Allah Tritunggal, dari Roh yang sama, dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang bekerja dalam berbagai jenis karunia, pelayanan dan perbuatan ajaib. Tanpa Roh Kudus, semua itu tidak dapat dilakukan, dan Roh Kudus yang menyatukan semua. Perpecahan harus dihindari karena Roh Kudus bekerja dalam semua. Karunia Roh diberikan untuk pelayanan dan bukan untuk pamer diri akan status rohani. Mari kita gunakan karunia kita untuk pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Semua karunia dan pelayanan bernilai sama di hadapan Roh Kudus, sehingga tidak ada ranking, tidak ada tingkatan karunia atau tingkatan atau ranking pelayanan. Semua sama berharga di mata Tuhan. Mari kita gunakan karunia kita dan melayani tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kita berharga dan setiap pelayanan kita bernilai di hadapan Tuhan. Yang ketiga, tujuan pemberian karunia untuk kepentingan bersama, ayat 7. Tujuan pemberian karunia untuk kepentingan bersama, ayat 7. Pemberian penyataan roh dalam karunia dan pelayanan adalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan membangun seluruh jemaat. Tidak ada tempat untuk berpikir sempit, egois dengan menekankan karunia-karunia tertentu semata, apalagi yang spektakuler, tapi harus melihat semuanya dan tujuannya untuk pelayanan dalam jemaat. Tidak ada tempat untuk pikir diri, tetapi pikir jemaat. Semua yang dilakukan untuk membangun jemaat. Dan kalau semua karunia berfungsi, maka pelayanan jemaat akan berkembang. Luar biasa, puji Tuhan. Dalam kebersamaan penggunaan karunia akan ada berkat yang luar biasa. Dalam Mazmur 133 dikatakan, dalam persekutuan persaudaraan berkat Tuhan akan mengalir. Dan di sini dalam persekutuan penggunaan karunia untuk kepentingan jemaat, berkat Tuhan akan mengalir baik rohani maupun jasmani. Puji Tuhan. Sejauh mana kita masih dipengaruhi prinsip pikir diri? Apakah kita masih mementingkan ego, keakuan, kehebatan kita sendiri? Ataukah kita sudah dalam kebersamaan melayani sesuai karunia masing-masing untuk kepentingan bersama dalam jemaat? Mari kita dalam kebersamaan menghargai masing-masing karunia satu dengan yang lainnya. Maukah kita? Maka jemaat kita akan semakin berkembang, pelayanannya akan semakin menyentuh dan menjadi berkat. Yang keempat di sini adalah beberapa contoh karunia dari Roh Kudus yang sama. Beberapa contoh karunia dari Roh Kudus yang sama, ayat 8 sampai 10. Dalam ayat 8 sampai 10 ini Paulus memberikan beberapa contoh karunia roh. Ini bukan merupakan sebuah daftar yang lengkap. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 dan juga Efesus 4 ayat 11 dan 12, Paulus juga memberikan beberapa contoh yang dapat dilihat sebagai judul umum dari berbagai karunia yang dalam rinciannya jauh lebih banyak. Intinya, apapun karunia yang diberikan Roh Kudus, nilainya sama karena berasal dari roh yang sama. Artinya karunia roh banyak jenisnya. Ada karunia hikmat yang dapat menolong orang lain untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi kehidupan sehari-hari. Ada karunia pengetahuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai firman Tuhan dan kehendak Tuhan.
Ada karunia iman yang percaya akan mujizat, misalnya memindahkan gunung dalam pasal 13 ayat 2, dalam berbagai situasi kehidupan. Jadi bukan iman untuk keselamatan yang dimiliki orang percaya, tapi iman dalam hal mujizat bahwa Tuhan mampu berbuat sesuatu. Juga karunia untuk penyembuhan, artinya ada berbagai karunia untuk kesembuhan penyakit yang berbeda. Tapi semua ini adalah berdasarkan kehendak Roh Kudus. Artinya ini bukan berarti kalau kita mendoakan orang yang sakit dan dia menjadi sembuh, kemudian kita langsung memulai sebuah pelayanan kesembuhan secara khusus. Bukan. Ini juga berlaku untuk karunia melakukan mujizat yang seringkali berkaitan dengan kesembuhan. Yang lebih tepat adalah melayani secara umum dan tetap mendoakan orang sakit dan mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Pada saat yang sama, pelayanan diakonia, medis, kristiani adalah sangat penting, karena sangat banyak orang disembuhkan lewat pelayanan medis dari akal budi yang diberikan oleh Tuhan. Ini terbukti dalam sejarah, misi, dan juga gereja. Maka kedua-duanya adalah penting dan jangan dipertentangkan. Karunia nubuat adalah bukan terutama berbicara mengenai kejadian atau peristiwa yang akan datang, tetapi menerapkan arti firman Tuhan untuk masa kini, untuk menguatkan, menghibur, mengingatkan, menegur, dan memanggil orang untuk bertobat. Jadi tujuan nubuatan adalah agar orang percaya hidup dalam kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya mengapa karunia bernubuat ditekankan secara khusus oleh Paulus di 1 Korintus 14 ayat 1. Karena nubuatan berkaitan dengan pengajaran firman Tuhan yang jelas untuk pemahaman iman dan dalam kehidupan Kristen sehari-hari. Karunia membedakan roh, artinya dapat membedakan apakah sesuatu berasal dari Tuhan atau dari roh-roh yang lain. Ini juga penting dalam pelayanan pelepasan dari kuasa kegelapan. Yang terakhir Paulus sebutkan sebagai contoh di sini adalah karunia berbahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Paulus menaruhnya di akhir karena orang-orang di Korintus terlalu menekankan bahasa roh secara berlebihan. Dan juga karena semua karunia lainnya adalah untuk menolong dan melayani orang lain, sedangkan karunia bahasa roh adalah untuk penguatan iman secara pribadi. Jadi karunia bahasa roh ada dan penting untuk penguatan iman pribadi, tetapi bukanlah karunia yang utama. Yang utama adalah kasih. Dan kalau bahasa roh dipakai dalam jemaat, haruslah diterjemahkan supaya dapat dimengerti semua orang. Itulah prinsip kasih, melihat kepentingan orang lain dan kegunaan bagi orang lain. Paulus memberikan beberapa contoh dan masih ada banyak jenis karunia lainnya. Semua dari Roh Kudus yang sama bernilai dan dipakai untuk kepentingan bersama. Berbeda karunia dan pelayanan, tetapi satu Roh Kudus. Satu Roh Kudus, tetapi banyak manifestasi karunia dan pelayanan. Mari kita bersyukur untuk banyaknya karunia yang Roh Kudus berikan untuk pembangunan jemaat. Mari kita menemukan karunia kita masing-masing dan menggunakannya untuk pelayanan dalam jemaat secara bertanggung jawab untuk kepentingan bersama. Maukah kita? Bersediakah kita? Katakan, Tuhan, aku bersedia. Yang kelima, yang terakhir, karunia diberikan berdasarkan kehendak Roh Kudus. Karunia diberikan berdasarkan kehendak Roh Kudus. Ayat 11. Paulus merangkum dan menekankan kembali bahwa setiap orang percaya secara khusus diberikan karunia oleh Roh Kudus yang sama, yang memberikannya sesuai kehendaknya. Mari kita bersyukur untuk karunia yang Roh Kudus berikan secara khusus untuk tiap-tiap kita. Setiap orang saat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus menerima paling sedikit satu karunia. Lainlah Tuhan dengan karuniamu. Secara praktis, apa itu karunia roh itu? Karunia rohani adalah sebuah kemampuan khusus yang Tuhan berikan berdasarkan anugerahnya dan kehendaknya kepada setiap orang percaya untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan jemaat. Karunia rohani ini diberikan untuk melengkapi kita dalam pelayanan. Berbeda artinya dengan talenta. Kalau talenta dalam Matius 25 artinya adalah lebih luas, yaitu segala pemberian Tuhan kepada kita yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, termasuk harta milik kita, bakat kita, kemampuan kita, waktu kita, posisi jabatan dan karunia kita. Jadi karunia adalah bagian daripada pemberian Tuhan bagi kita untuk pelayanan secara khusus. Adalah sangat penting untuk setiap orang percaya untuk melayani sesuai karunia Roh Kudus.
Melayani dengan karunia Roh Kudus berarti melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Ibaratnya bukan dayung sendiri, tetapi pasang layar sehingga Roh Kudus yang tiup. Melayani dengan karunia Roh Kudus membuat kita menjadi sukacita, efektif, berkualitas, dan pasti akan menjadi berkat. Kita perlu sungguh mencari tahu karunia kita untuk mengetahuinya. Bisa juga lewat tes karunia seperti yang kita buat dalam sekolah kita malam. Karena ada banyak sekali jenis karunia secara spesifik. Misalnya mengajar sekolah minggu untuk anak 6-9 tahun, ada melayani pastoral bagi orang yang dipenjara, atau memimpin kelompok kecil dalam unsur dan keluarga, atau mengatur keuangan unsur atau jemaat, melayani diakonia bagi anak-anak terpinggirkan, atau melayani orang sakit, pastoral untuk orang berduka, mengajar usaha kecil bagi warga jemaat, atau memperbaiki rumah-rumah warga yang miskin dan tidak layak huni, menjadi MC dalam ibadah dan perayaan, memimpin kelompok anak atau remaja dalam olahraga dan sepak bola misalnya, mengajar anak-anak yang kurang mampu, dan lain-lain. Ada banyak sekali jenis karunia modern yang sangat diperlukan oleh setiap jemaat. Yang penting, kriterianya adalah dilandasi oleh kasih dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk melayani dan menolong orang lain dan untuk kepentingan bersama. Kita harus sungguh cari tahu karunia kita dan berserah kepada Tuhan dan berkomitmen untuk melakukannya. Untuk jemaat penting sekali mempunyai database karunia setiap warganya, sehingga setiap pelayanan kita dikerjakan oleh mereka yang memiliki karunia tersebut. Program pelayanan jemaat juga dapat dibuat berdasarkan karunia-karunia yang ada. Penempatan yang tidak sesuai karunia akan membuat frustrasi dan tidak efektif dalam pelayanan. Juga dalam penentuan majelis sebagai penatua atau syamas harus berdasarkan kepada kepribadian dan karunia orang tersebut, supaya ada sukacita dalam pelayanan, kreatif dan efektif, serta membawa berkat. Kita bisa memiliki kombinasi beberapa karunia. Fokuslah kepada karunia yang paling kuat yang kita miliki dan yang dibutuhkan dalam jemaat. Karunia adalah panggilan untuk dilaksanakan seumur hidup dan harus terus dikembangkan. Saat Tuhan pakai kita dengan karunia yang telah diberikannya, kembalikanlah segala pujian dan hormat kepadanya. Mari sama-sama kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kalau kita belum tahu, mari kita sungguh-sungguh mau mencari tahu karunia kita. Kalau kita sudah tahu, mari terus melayani dan mengembangkan karunia kita. Mari kita melayani dalam satu Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Layanilah Tuhan sesuai dengan karunia-Mu. Tuhan memberkati kita semua, sehingga mengalami sukacita dalam pelayanan dan menjadi berkat. Damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita. Amin.